Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ash Wednesday yang berarti Rabu Abu. Tak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Marilah anak-anakku kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam masa Prapaskah tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Atau bisa dikatakan masa Prapaskah adalah retret agung. Anak-anakku, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Hanya Debulah Aku. Ash Wednesday, Rabu Abu. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik air, sabda penuh anugerah. Apa yang aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya marahi Ya Tuhan, ampunilah aku. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Anak-anakku, marilah kita baca, kita dengarkan bacaan dari Injil Matius. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, mengapa masa Prapaskah dikatakan sebagai retret agung? Kita lihat di sebelah kanan, 40 hari. Berdoa, berpuasa, bekerja untuk cinta. Kita ingat, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Maka harapan gereja dalam masa Prapaskah yang diawali Rabu Abu 17 Februari sampai Jumat Agung 2 April 2021, kalau kita hitung 40 hari, kita betul-betul menyiapkan diri kita untuk bertobat karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh penyaliban Yesus dengan cara berdoa, puasa dan pantang, bekerja untuk Tuhan dan sesama. Nah, mengapa abu yang digunakan saat Rabu Abu dikatakan suci? Bisa kita lihat gambar di sebelah kanan.
Abu yang dipakai untuk dioleskan di dahi umat Katolik dikatakan suci karena abu itu didapat dari pembakaran daun palem yang dikumpulkan kembali saat kita memperoleh daun palem yang diberkati saat hari raya Minggu Palma tahun yang lalu. Ini ya. Pembakaran daun palem itu juga melalui ibadat yang dipimpin oleh pastor. Ya, ini hasil abu yang setelah dibakar. Bagaimana abu dioleskan di dahi kepada umat Katolik pada saat Rabu Abu di masa pandemi? Ya, ini khusus untuk anak-anak Katolik di Gereja Santo Agustinus. Abu bisa diambil oleh PPK, petugas pembawa komuni. Dan abu yang akan dibagikan bersama SMK, Sakramen Maha Kudus, yang sudah ditempatkan dalam plastik klip atau pada hari Rabu 17 Februari 2021. Silahkan umat menghubungi sekretariat gereja. Nah, dan sebelum abu dioleskan oleh orang tua, kita harus mengikuti misa Rabu Abu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita mengikuti misa live streaming Strada dimulai pukul 11.30. Pada saat kalian mengikuti misa, mohon difoto dan dikirim ke grup Bina Iman ya. Pada saat abu dioleskan di dahi, yang mengoleskan abu berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dan yang diolesi abu menjawab, "Amin." Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di sekitar gereja Santa Helena? Abu bisa diambil oleh umat pada hari Rabu 17 Februari pukul 11 dan 12.30 yang sebelumnya mendaftar kepada si Bela Rasa. Dan sebelum abu dioleskan oleh orang tua, kita harus mengikuti misa Rabu Abu terlebih dahulu. Caranya sama dengan yang di Agustinus ya. Nah, masa Prapaskah tahun 2021 diawali Rabu 17 Februari dengan pantang dan puasa Rabu Abu. Kemudian dilanjutkan setiap hari Jumat 19 Februari dan ditutup sampai dengan Jumat 2 April. Pantang dan puasa atau ditutup dalam peristiwa Jumat Agung. Ini dilakukan juga pada saat masa pandemi. Arti pantang yaitu tidak melakukan atau makan hal yang paling disukai. Contoh pantang orang dewasa. Pantang merokok bagi yang merokok. Pantang daging. Pantang gula atau garam. Pantang marah. Dan contoh pantang untuk anak-anak adalah pantang jajan, pantang marah, pantang malas, pantang membantah orang tua. Dan ini masa pandemi ada juga ini. Pantang mager, malas gerak. Ya. Nah, kapan kita melaksanakan pantang? Yaitu pada Rabu Abu dan 7 kali Jumat dalam masa Prapaskah. Siapa wajib berpantang? Semua orang yang berusia 14 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan kalau kalian juga bisa belajar berpantang. Berarti anak SD sudah boleh berpantang, ya. Arti puasa yaitu boleh makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Artinya kalau biasa dalam 1 hari kita makan 3 kali, ya tetap makan 3 kali, tetapi yang kenyang hanya 1 kali dan yang 2 kali tidak kenyang. Tetapi juga umat juga boleh berpuasa hanya makan 1 kali dalam 1 hari. Ini silakan umat menentukan
bagaimana yang paling berat untuk diri kita sendiri. Siapa yang wajib melakukan puasa? Semua umat Katolik yang berusia 18 sampai 60 tahun. Lebih dari itu boleh? Boleh. Kapan kita berpuasa? Dimulai dari Rabu Abu 17 Februari. Jumat Agung 2 April 2021. Nah, anak-anak, aksi puasa pembangunan tahun ini ditiadakan oleh Keuskupan Agung Jakarta dan melanjutkan gerakan Celengan Yesus Tunawisma. Gerakan Celengan Yesus Tunawisma itu melatih kita seberapa pedulinya kita kepada sesama kita yang berkekurangan, tersisih, sakit, gelandangan, lapar, di penjara atau miskin. Bagaimana untuk sekolah kita? Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut, ya. Nah, ini dia bentuk Celengan Yesus Tunawisma. Silahkan nanti kalian buat seperti ini. Anak-anakku, marilah kita membuat refleksi untuk diri kita. Apakah aku dalam masa Prapaskah ini bisa ikut berpantang? Apakah aku dalam masa Prapaskah ini bisa mengubah sikapku yang kurang berkenan di hadapan Allah? Apakah aku dalam masa Prapaskah ini peduli dengan sesamaku yang kurang beruntung dengan cara memasukkan uang ditabung di Celengan Yesus Tunawisma? Kita perlu melakukan aksi. Apa yang bisa kita lakukan? Aku peduli dengan sesamaku dengan mengumpulkan uang dalam Celengan Yesus Tunawisma, sehingga dengan demikian hidupku semakin berkenan di hadapan Allah. Anak-anakku, marilah kita tutup dengan doa bersama. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati, aku ingin menjadi anak kesayangan-Mu. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki sikap kami sehari-hari dan berusaha melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.